salah satu afiliator itu mengatakan, ya gambling is how the world works. Semuanya kita kerja itu ya gambling. Pasti ada resiko menang, resiko kalah. Kita jualan apa? Kau rumahnya tanya, kau cuma aku sewa. Gitu ya. Nah, itu Pak Wisnu. Kok kayaknya tuh rame sekali afiliatornya itu ternyata selebgram yang mana kayak artis, tampan-tampan, cantik-cantik gitu kan. Nah, jadi Bener. banyak milenial tuh yang tertarik lah. Saya tuh mau tanya Pak Wisnu, binary option itu tuh apa sih Pak Wisnu? Wih, makhluk apa sih gitu kali ya? Ya, oke, terima kasih. Ini kita sambil live kan juga di YouTube kita nih, biar lebih mantap ya. Izin ke Oke, Ibu Pak. Bapak semuanya. Baik, terima kasih. Ya, karena ini sifatnya diskusi, saya juga akan lebih santai dan pertama kita tentu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih Mas Bagas. Jadi kalau kita bicara tentang apa sih sebenarnya binary option ini, dari beberapa literatur yang saya baca bahwa binary option itu adalah memang produk keuangan gitu ya. Jadi produk keuangan di mana nanti pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu akan diberikan satu pilihan atau satu dari dua pilihan. Jadi nanti akan ada dua pilihan dan biasanya ini terkait dengan trading, baik itu forex ya, foreign exchange, yaitu jual beli valuta asing, dan juga bisa juga di indeks saham dalam prakteknya. Jadi lebih ke arah bagaimana pengguna dari satu aplikasi ya, nanti biasa kita sebutkan beberapa aplikasi di binary option ini yang memberikan kesempatan ya kepada anggotanya, kepada membersnya ya, untuk memilih apakah nanti memilih dan juga nanti menebak gitu ya satu aset tertentu gitu ya, apakah itu aset dari foreign exchange ataupun juga indeks saham, apakah dia akan mengalami kenaikan atau tetap atau turun. Biasa lebih kepada dua pilihan, yaitu dia mau apakah satu saham ini dia akan naik atau turun pada jam tertentu dan juga waktu tertentu. Ini memang kayak semacam permainan Mas Bagas nih. Jadi ya bikin penasaran dan kayaknya menarik juga gitu Mas Bagas tuh. Nah, itu yang disebut dengan binary option Mas Bagas nih. Oke, baik Pak. Sebelum saya masuk ke ranah hukumnya ya Pak ya. Oke, karena Iya, harus kan tahu dulu dong apa cara kerjanya minimal gitu kan. Oke deh, oke Pak. Jadi secara spesifik ya Pak ya, itu tuh jadi itu kita gimana untuk bisa menebak itu tuh kita dapat untung dari mana sih Pak? Iya betul. Jadi pertama gini, otomatis pertama terlebih dahulu tentu saja kita harus membuka atau membuat akun ya dari satu aplikasi keuangan. Biasanya kita sebut saja aplikasi trading, baik itu yang forex tadi ataupun saham. Nah biasanya juga aplikasi juga akan muncul lagi dengan menggabungkan dari keduanya yang memang fokus hanya pada binary option ini gitu ya. Jadi kalau yang trading forex kan sebenarnya dia biasa berbeda tuh sebenarnya gitu di pasarnya, kan dia masuk ke pasar bursa berjangka gitu ya. Sementara kalau di saham itu kan di bursa efek. Nah, kemudian dari dua ini kemudian ada seseorang lagi atau sebuah perusahaan nanti yang membuat satu aplikasi sendiri yang kemudian menjual secara retail, baik yang sifatnya forex ya, foreign exchange, ataupun juga dari sisi saham atau dari indeks saham. Nah, berarti cara kerja dari binary option ini pertama otomatis harus ada akun, sudah punya akun, bahkan biasanya harus sudah memiliki semacam semacam token gitu ya, atau mungkin lebih tepatnya semacam kalau di e-walletnya itu di
di dompet digitalnya itu dia memang di situ memiliki saldo lah gitu ya. Nah, dari adanya akun dan adanya saldo itu kemudian nanti dalam jangka waktu tertentu gitu ya, dalam misal 1 jam atau 1 hari berapa kali itu kemudian nanti member ini yang sudah memiliki akun ini dia akan diberikan pilihan gitu ya. Misalnya begini Mas Bagas, pada besok umpamanya besok 14 ya, umpamanya pada 14 Februari ya 2022 di pukul 18:45 gitu ya, apakah satu saham gitu ya atau mungkin satu indeks saham tertentu atau mungkin satu valuta asing tertentu akan mengalami kenaikan atau dia akan mengalami penurunan. Nah, ini ya, sehingga kemudian nanti pilihannya itu ada 2, nanti biasanya langsung ada nominalnya, ya, langsung ada nominalnya. Jadi misalnya nih, harga saham, A gitu ya, sebuah saham perusahaan A itu, misalnya itu pada tadi 14 Februari 2022 itu, di atas misalnya itu 100.000 gitu ya. Nah, apakah pilihannya itu berarti kita nanti yang punya akun itu akan, diberikan pilihan, apakah iya, iya itu artinya harga itu naik di atas 100.000 walaupun hanya 100 mungkin 1.000 gitu ya, 102.000 gitu ya. Pilihannya itu adalah iya, ya lebih tinggi atau tidak. Ya, tidak itu artinya berarti dia lebih rendah atau tidak itu bisa sama, tidak naik tidak turun atau mengalami penurunan. Nah, kemudian di situ kita akan memilih angka dari mulai berapa jumlahnya, misalnya saya mau ngambil sedikit aja lah 150.000 gitu ya. Jadi saya akan memberikan taruhan, nanti masuk ke taruhan nih ya. Jadi kemudian tadi ketika pikirannya oke, saham A ya 100.000, apakah dia akan naik pada jam sekian atau akan turun? Nah, kemudian misalnya sih ya, misalnya gitu, ada seseorang yang berpikir, oke, kayaknya di perdagangan itu kayaknya saham A ini dia akan naik menjadi 100.000 deh gitu ya, akan menjadi 100.000 pada tadi waktu yang ditentukan 14 Februari 2022 gitu kan. Nah, kemudian dengan dia mengatakan di atas dia bersedia untuk memberikan uangnya, tentu saja nanti bentuknya digital ya. Tadi ada saldo, ada yang ada di akunnya itu, misalnya 150.000. Nah, kemudian pada jam atau pada waktu, hari, jam yang sudah ditentukan, tadi jam 18:45, 14 Februari 2022 gitu ya, ternyata pada tanggal tersebut ternyata kemudian disepakati ya, kemudian disepakati dan ternyata betul dia di atas dari 100.000 tadi itu. Maka kemudian berarti kita akan mendapatkan ya berkali-kali lipat sesuatu yang diperjanjikan itu di dari akun atau dari aplikasi tersebut. Tapi kalau umpamanya salah gitu ya, umpamanya salah gitu, maka kita akan kehilangan dari tadi yang kita sudah siapkan untuk untuk diambil 150.000 ya dalam perdagangan tersebut. Nah, ini cara kerja dari binary option yang memang saya baca dari beberapa literatur. Intinya adalah lebih kepada memang tebakan yang tentu saja nanti ada sedikit variasinya dalam beberapa aplikasi yang lain gitu ya. Dalam beberapa aplikasi lain itu divariasikan atau mungkin dimodifikasi sehingga tidak terlalu nampak, walaupun ada juga yang jelas terang-terangan seperti itu gitu. Itu Mas Bagas, jadi cara kerja dari binary option itu. Oke, Pak Wisnu, kalau kita itu menebak ya, kita menebak pergerakan saham atau pergerakan forex, ya kan? Kita menebak dan ketika tebakan kita itu benar, kita dapat reward. Dan ketika tebakan kita salah, maka uang kita hangus. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu ya? Ya, betul seperti itu. Cuman tadi kan memang di awalnya itu kita harus masuk deposit dulu kan, karena harus masuk ke akun dulu gitu. Dan itu nanti menggunakan juga akun, ya menggunakan juga kita saldo yang ada di akun kita gitu. Oke, berarti konsepnya ketika tebakan kita itu benar, betul, kita dapat reward, dan ketika reward salah, berlipat-lipat uang kita bahkan hangus. sampai betul, bahkan sampai berkali-kali lipat itu ininya itu. Nah, oke Pak, tebakan itu, tebakan pergerakan itu kan kalau saham ya, setahu saya kalau saham itu kan kita bisa analisis sebenarnya.
Betul, dengan analisis fundamental sebenarnya, kelihatan juga gitu. Ya. Nah, kalau pergerakan saham atau pergerakan forex itu kita bisa tebak, kita bisa pelajari, kita bisa lihat dari fundamentalnya, lalu apakah tebakan kita itu termasuk ke dalam perjudian ataukah enggak, Pak? Oke, jadi, sebelum kita bicara tentang perjudian, tentu saja, kita sebenarnya pahami dulu tadi, kita menaik dulu nih Mas Bagas ketika bicara tentang, analisis fundamental. Kebetulan saya juga ikut di, salah satu, sekuritas ya, di saham tentu saja yang, saham syariah gitu ya, dan kita juga dilatih untuk, menganalisis ya tadi fundamentalnya, kemudian juga bagaimana, prediksi-prediksi yang memang, dari para, broker itu memang, dari juga dari perusahaan sekuritas sendiri juga memang, diajarkan kepada kita, bahkan setiap, sepekan sekali juga ada semacam, buletin yang dikirim ke email kita. Demikian juga nanti setiap bulan juga akan ada, laporan dari, pergerakan, saham-saham yang itu. Nah, kalau tadi betul, kalau umpamanya saham yang dia mungkin sampai kepada misalnya, dia grupnya atau kelompok dari saham yang blue chip itu akan kelihatan sebenarnya gitu ya, itu akan kelihatan gitu. Jadi artinya, prediksinya ya bisa 80 sampai 90 lah gitu ya. Misalnya kita sebut saja, misalnya, sahamnya Unilever umpamanya gitu ya. Kalau, dia umpamanya kita lihat nih di, sekarang ini mungkin kayaknya menjelang-menjelang, lebaran ini, awal tahun ini biasa dia mengalami, kenaikan gitu ya. Tapi nanti kemudian ketika sudah, pertengahan dia akan mengalami, penurunan dan nanti di akhir tahun biasa dia akan naik lagi. Itu secara umum, tapi, kadang bisa juga, sentimen pasar kan kadang, terjadi juga gitu ya. Jadi maksud saya kalau umpamanya, prediksi atau menebak saham yang dia memang saham yang sudah settle, yang saham yang sudah, dia masuk ke blue chip atau mungkin juga dia bagian dari ISSI atau juga mungkin dari, JII ya, Jakarta Islamic Index, apalagi kalau yang di BUMN MES gitu ya, itu sih kayaknya sih mudah saja, nggak ada masalah tuh kayaknya Mas Bagas tuh. Jadi, kita bisa itu, tapi ternyata kan kalau di binary option tuh bukan saham-saham yang seperti itu gitu, tapi justru saham-saham yang mungkin agak-agak sedikit, burem gitu, kemudian juga agak sedikit, aduh ini apa belum lagi nanti yang sahamnya itu kan nanti memang, yang bukan, syariah gitu, jadi semua jenis saham. Dan sebenarnya justru, Mas Bagas yang paling banyak tuh sebenarnya bukan hanya, di saham, tapi tadi di, bursa berjangka. Nah, di bursa berjangka ini di forex ini juga memang dia juga masuk tuh ke dalamnya, bisa kita, analisis gitu, bisa kita analisis. Tapi lagi-lagi kalau dolar mungkin oke lah, kalau, pound sterling mungkin bisa gitu, atau mungkin euro bisa, tapi mata uang yang, bahkan kita belum pernah, dengar gitu, bahkan kita nggak tahu negara mana, itu justru yang menjadi, objek dari, binary option ini. Sehingga ya cukup, sulit untuk, menganalisis secara detail tentang, pergerakan baik itu saham ataupun, foreign exchange-nya itu, valuta asingnya itu. Itu Mas Bagas tuh, sehingga ya tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Berarti nanti kita akan menemukan, oke, pertama dari sisi, binary option-nya itu adalah, tebakan, dan jangan lupa juga kalau di iklan itu kan memang ini ya, sangat menarik Mas Bagas nih ya, sangat menarik, dan mungkin mereka juga akan mengatakan, "Ah, nggak seperti itu kok," gitu. Kenapa? Karena, ketika Anda masuk di akun kami gitu ya, maka kemudian, Anda akan kami latih, akan kami train untuk untuk bisa melakukan prediksi yang bisa dijamin 80 sampai, 90%. Nah, ini Mas Bagas tuh, jadi ada sama gitu ya, jadi ada kayak bumbu-bumbu pemanis-pemanis gitu yang, bikin, masyarakat itu penasaran. Belum lagi nanti masifnya iklannya itu loh, ini yang paling ini nih, yang paling, mengkhawatirkan ketika kita mau download di berbagai website itu selalu muncul tuh binomo gitu kan ya. Selalu muncul itu, dan dia sangat masif sekali sehingga kadang, ini nanti muncul semacam, pengulangan sosial dalam teori sosial itu, pengulangan itu bahwa ketika terus-menerus, "Ih, kayaknya ini nggak dilarang deh, kayaknya ini boleh-boleh aja," gitu. Di pemerintah juga kayaknya sih, sah-sah saja gitu kan. Padahal ternyata
fakta gitu ya, ternyata terkait dengan binary option ini ternyata dia termasuk yang ilegal, Mas Bagas nih. Jadi Oke, jadi dia termasuk yang ilegal di mana Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi itu dia menyatakan bahwasanya binary option adalah kegiatan dilarang. Jadi kegiatan yang dilarang karena tidak sesuai dengan undang-undang ya, jelas sekali nih ya. Jadi dia tidak diperbolehkan ya, diperbolehkan berdasarkan hukum yang ada di legal. Sebentar saya kecilkan di YouTube-nya dulu. Oke, di sini ternyata undang-undang juga tahun pasal 1 ya di angka ke-8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Ini ada perubahan juga dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi. Itu secara jelas menyebutkan bahwasanya binary option adalah kegiatan yang dilarang di seluruh wilayah Indonesia. Nih Mas Bagas nih gitu ya. Jadi kita sebelum bicara ke syariahnya sebenarnya udah tahu nih gitu ya, sudah jelas ini tapi ya tadi di masyarakat kok masih tetap saja berlangsung. Ini sebenarnya kalau di teori sosial nanti bahkan di teorinya hukum perspektifnya sosial itu akan mudah menemukan jawaban gitu bahwa ya tidak semua sesuatu yang berlaku di masyarakat itu ternyata legal gitu kan ya. Ya misal apalagi kalau ngomongin tentang syariah gitu kan, riba yang jelas-jelas fatwanya haram, ininya haram, tapi kok masyarakat masih enjoy aja kok biasa dengan bank konvensional gitu kan. Nah, ini Mas Bagas tuh. Jadi pertama dari pengertiannya, kemudian juga dari cara kerjanya, kemudian juga pemanis-pemanis yang ada di sekitar binary option ini sampai kepada berbagai iklan yang sangat masif di media sosial, yang paling banyak itu adalah di website. Oke, Mas Bagas lanjut, gimana? Mirisnya ya Pak ya, walaupun ternyata tuh secara legal pun sudah jelas ya tertulis bahwa binary option itu adalah sesuatu hal yang dilarang, tapi kenapa marketingnya atau istilahnya sekarang yang lagi booming itu afiliatornya itu bisa dengan PD-nya mempromosikan itu di media sosial dan followersnya pun sampai jutaan, Mbak. Iya, betul. How can masyarakat itu tertarik gitu, Mbak? Kayaknya kalau saya mikir gini, Mbak, kok kayaknya itu masyarakat itu tidak ada habisnya untuk kena jebakan penipuan ya. Kalau dulu ada salam orang umum gitu kan, betul. Ini apa koperasi langit-langit itulah. Sekarang yang binomo, binary option yang jelas-jelas tertulis secara legal ada dilarang, kenapa afiliatornya, marketingnya masih saja mempunyai fans garis keras, Pak? Wih, luar biasa sekali ya kalau ngomongin garis keras nih. Ya ini sebenarnya sesuatu yang wajar, apalagi bukan wajar ya. Ini adalah sesuatu yang lazim dalam dunia marketing, apalagi dengan konsep digital marketing ya, dengan berbagai software untuk memblas berbagai iklan, kemudian juga dari sisi bagaimana saya nyebutnya juga dengan istilah rembesan-rembesan atau lanjutan-lanjutan dari kapitalisme itu memang sangat kuat sehingga mereka akan habis-habisan dalam mempromosikan perusahaan mereka. Ya, kita lihat saya hampir semua ketika mendownload sesuatu baik itu gambar ataupun kita mau ke satu ini yang lainnya ke websitenya selalu ada muncul trading forex ya. Padahal trading forex sendiri itu juga jelas gitu, tapi akhirnya kemudian kayaknya agak ribet nih gitu trading forex itu perlu ini. Akhirnya para ahli di bidang bisnis model itu mereka akan mencari berbagai jenis model yang ada dan binary option ini salah satunya. Kenapa? Karena mudah gitu, tidak banyak membutuhkan tidak banyak membutuhkan kecerdasan gitu ya. Kemudian juga lebih kepada adalah cuman paling 100.000 gitu ya, cuman paling 150.000 gitu ya. Is oke lah, nggak ada masalah gitu. Tapi kemudian tadi terkait juga saya dari masyarakat dulu baru nanti ke selebnya gitu ya. Di masyarakat, nah ini
banyak hal sebelahnya nih ya, banyak hal yang kita bisa jadikan, argumentasi. Pertama ini adalah memang ya, di masyarakat saya menyebutnya dengan istilah, diawali itu dengan ya namanya manusia itu memang, apa ya, mungkin bisa dikatakan itu, mereka mencintai harta gitu ya. Kemudian juga, biasanya itu karena mencintai harta akhirnya mereka ingin agar, mengumpulkan, kekayaan itu. Dan ini ternyata disindir juga nih ya, ternyata disitir juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-14 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Ya, bahwasanya memang ya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menghiasi, artinya memberikan pada diri manusia itu rasa kecintaan ya kepada harta benda lah singkatnya gitu ya, kepada harta benda sehingga kemudian mereka ya akan senang ketika punya rumah bagus, ketika punya kendaraan bagus, punya sawah ladang yang luas, ya punya apa namanya saldo yang banyak di perbankan, kita punya saham yang terus naik jumlahnya, kita punya sukuk yang banyak yang akan segera apa cair gitu dan lain sebagainya. Nah, tetapi kemudian memang ini yang menjadi prediksi saya di masa apa analisis saya di masyarakat itu tuh memang tadi dari kecintaan itu mengumpulkan kekayaan itu kemudian biasanya itu mereka itu akan melakukan berbagai cara. Nah, jadi, mereka ingin kaya secara instan gitu ya, sehingga kemudian dengan berbagai cara mereka, lakukan ya. Dan tentu saja mereka tidak melihat apakah itu halal atau haram, yang penting, "Wih, ini kayaknya lumayan nih," gitu ya, trading misalnya forex kayaknya lumayan juga nih, ternyata, bukan trading forex yang salah, bukan pasar bursa berjangkanya yang salah, nanti kalau saham juga bukan bursa efeknya yang salah gitu ya, tetapi, justru aplikasi-aplikasi yang mengantarkan kepada bursa berjangka dan juga bursa efek itulah yang mereka tuh sering sekali melakukan, kecurangan di sana, termasuk membangun berbagai model gitu ya, berbagai model, bisnis agar orang itu tertarik ya. Bahkan kita baca, dan kita lihat di berbagai situs itu ya, sampai kita lihat saja apa namanya, misalnya saya mau ngedownload sesuatu pun gitu ya, apalagi kalau kita salah ngeklik gitu ya, itu, situs perjudian itu juga di mana-mana. Ini alhamdulillah, laptop saya sudah, nggak ada lagi nih ternyata mau saya cari-cari lagi ternyata, sudah bisa ini ternyata masalahnya gitu. Jadi iklan judi itu ya banyak sekali bermunculan ya, dan mereka judinya itu juga sama tebakan juga dan diingat mereka itu, pertamanya ini mirip seperti apa ya, ya bisnis model Mas Bagas nih. Jadi kalau Anda misalnya masuk ke dalam, itu dalam jangka waktu 1 atau 2 atau 3 bulan, itu bisa dipastikan akan apa, bisa jadi akan, menang terus. Ya akan bisa terus gitu. Nah, tapi kemudian di next berikutnya, bahkan di awal sendiri Anda akan diberikan biasanya itu semacam, saldo gratis untuk mengikutinya. Jadi, kalau saya masuk apa, misalnya saya buat akun, kemudian nanti saya langsung setor, saldo sekian gitu ya, wah ini, orang banyak yang nggak mau juga gitu, "Ya udahlah bikin ini aja deh," apa namanya, "kasih nih ya 50.000, 100.000," dan itu sudah, banyak terjadi. Jadi, trik-trik, marketing untuk menarik masyarakat yang tadi dari awal saya lihat analisis saya itu adalah masyarakat yang memang ya pandemi ini, kemudian juga mungkin ya kemiskinan bisa jadi juga, atau mungkin kekurangan, atau mungkin kerakusan bisa juga dengan harta ini, sehingga kemudian mereka ingin, cepat kaya, itu yang pertama. Dan ini sebenarnya juga, dalam beberapa persen itu juga ada di, para seleb yang saya lihat ini ya. Para seleb itu kan mereka apakah nanti pertanyaannya juga, apakah mereka itu memang betul-betul murni gitu ya, murni mereka memahami itu atau jangan-jangan hanya ini saja ya, hanya istilahnya itu apa, kalau itu hanya, untuk, karena dia dibayar gitu, apa namanya Mas Bagas? Kalau Endorse, artis itu, endorse. endorse ya, saya sampai lupa nih. Saya soalnya generasi terlipat Mas Bagas nih. Jadi saya lahir tahun 79, kalau 80 ke sini kan katanya milenial gitu, saya 79 jadi agak terlipat di belakang gitu. Jadi banyak seleb kita yang endorse
endorse gitu ya. Jangankan yang artis mungkin yang agamanya kurang gitu, yang kadang yang tahu agama juga, atau mungkin Mas Bagas nih misalnya, "Mas Bagas tolong dong ini endorse produk saya nih," gitu. Padahal tahu nih ya, produknya ini sebenarnya biasa aja gitu, tapi Mas Bagas kayak, "Ah, nggak mau ah," gitu kan, karena, produknya itu biasa aja, tapi lumayan Mas Bagas nih 1 juta deh lumayan gitu kan, atau mungkin dikasih ininya, atau mungkin, kalau yang buruk sekali mungkin enggak gitu ya, tapi mungkin ada pertengahan lah. Oke, produk ini sebenarnya bagus gitu, tapi nggak terlalu bagus gitu kan. Nah kalau, seleb ya mungkin beberapa nggak semuanya gitu ya. Ada yang memang ya itulah mereka karena, dibayar sekian akhirnya ya bilang aja misalnya saya nggak sebutkan produknya, satu jenis, kopi instan gitu ya, yang kita tahu itu kualitasnya itu nggak bagus gitu kan, nggak usah disebutkan kan ya. Satu kopi instan yang kualitas itu udah nggak bagus, orang juga tahu gitu ya. Mungkin kalangan menengah itu juga nggak bakalan minum kopi itu gitu, tapi kok diiklankan terus gitu. Kemudian juga seleb itu mengatakan, "Ini paling enak, ini paling mantap," gitu ya. Ini kan, jadi ya dalam tanda petik itu bukan tanda petik ya, mungkin ini juga penyakitnya seleb di mana dibayar kemudian, mau saja mengiklankan, berbagai hal termasuk juga, kemarin ya forex juga banyak gitu ya. Nah termasuk juga beberapa gitu ya, beberapa di aplikasi itu, sangat banyak sekali ya, apalagi yang mereka misalnya mohon maaf bukan muslim gitu ya, bahkan saya, kemarin sangat kecewa sekali dengan satu tokoh agama gitu ya, kok dia mengiklankan, bank ribawi gitu, bank konvensional. Nah, ya, ini kenapa gitu? Padahal dia tuh, tokoh agama, bahkan bisa disebut dengan ustadz gitu. Ini kayaknya salah deh gitu ya. Kok mengiklankan bank konvensional atau mungkin dia menganggap bahwa, bank konvensional bolehlah mungkin bank ribawi gitu, mungkin dianya gitu, tapi kayaknya nggak pantas deh gitu saya bilang gitu ya. Nah, sekelas ustadz saja gitu dia mengiklankan atau bukan mengiklankan, menjadi bintang iklan bank konvensional atau bank ribawi. Kita nggak usah sebutkan namanya gitu ya. Apalagi seleb yang agamanya kurang, dia akan lihat, "Wah ini kayaknya lumayan," gitu. Dan jangan lupa, ini saya ingat sekali, kebetulan saya dulu pernah, di Dewan Pengawas Syariah di satu perusahaan, properti ya, ya kita ngambil orang gitu ya, artis waktu itu, artisnya sebenarnya cukup bagus, artis yang ya agamanya bagus lah gitu ya, kemudian kita bayar sekian untuk ya endorse gitu ya. Ya padahal sih pas akhir-akhir, agak ragu juga, saya sendiri juga agak ragu karena kemudian akhirnya mundur dan ternyata perusahaannya juga, bangkrut juga padahal dia mengklaim, properti syariah gitu kan. Nah ini Mas Bagas tuh dari masyarakatnya yang ingin, kaya tanpa mau bersusah-susah ngapain ribet-ribet gitu ya, apalagi nanti ada iklan istilahnya itu, saatnya uang bekerja untuk Anda, bukan Anda bekerja, cari uang. Jadi saya banyakan Mas Bagas nih jadinya nih. Jadi masyarakat kemudian, seleb dan juga tadi di perusahaannya itu dia masif sekali, masif dalam artian gini Mas Bagas, mereka itu di marketing mereka kan berani untuk, bakar uang bahasanya itu ya, bakar uang, termasuk ini juga nih agak loncat dikit nggak apa-apa Mas Bagas ya, agak loncat dikit di berbagai aplikasi, online mereka tuh betul-betul bakar uang gitu ya. Mereka untungnya dari mana sampai berani bayar istilahnya artis yang paling terkenal gitu ya. Ya itu tadi karena model bisnisnya termasuk juga satu, jasa transportasi online juga mereka akan berani untuk rugi, ya. Di awal-awal kita lihat tuh, saya beli misalnya fried chicken saja gitu, ini harganya murah banget gitu ya, yang istilahnya couple yang full ini ya, banyak banget ini, kok harganya cuma sekian, nggak mungkin kayaknya deh. Tapi ketika sekarang beli lagi sudah, mulai naik 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 naik. Jadi, strategi marketing juga menjadi argumentasi kuat bahwa jangan, melihat bahwa, "Oh ini kok masif sekali, kemudian kok berani ya bayar seleb dan, seterusnya." Tapi itu nggak terlalu di konten ya, kita langsung mungkin ke kontennya nih, ke Mas Bagas nih tadi ya. Oke, oke, Pak Misno, mungkin ini saya langsung to the point kepada substansi karena gini Pak Misno, bahkan mahasiswa saya tuh banyak juga yang tanya Pak Misno Betul. tentang binary option. Dan juga bukan hanya tanya, ternyata banyak juga mahasiswa saya yang sudah ikut bermain. Karena memang bagi para milenial, bagi para anak-anak muda, binary option ini memang sangat menggiurkan sekali.
Betul. Ditambah lagi tadi marketing yang luar biasa menggunakan selebgram, artis dan lain sebagainya, masif sekali di media sosial. Betul, betul. Nah, sekarang saya ingin langsung to the point, Pak Wisnu, sebelum kita buka sesi ngobrol dengan kawan-kawan yang lainnya. Betul. Oke, tebak-tebakan binary option itu adalah gambling, maisir, or not, Pak Wisnu? Ya, betul. Oke, saya tercampur dengan suara di YouTube nih. Terima kasih Mas Bagas. Suara saya masih terdengar ya? Masih Pak Wisnu. Oke, baik. Terima kasih. Kita nanti akan ngajak teman-teman semuanya untuk diskusi. Jadi yang baru masuk ya, mungkin terima kasih sudah hadir. Jadi hari ini kita bicara tentang binary option. Binary option itu adalah produk keuangan, ya, produk jasa keuangan di mana memberikan kepada member, ya, memberikan kepada peserta yang sudah memiliki akun dan juga nanti saldo di e-walletnya itu untuk menebak ya berbagai saham ya ataupun valuta asing ya yang apakah dia akan mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu dan juga jam tertentu. Kemudian ketika tebakannya itu betul gitu ya, bahkan sekarang sudah mulai muncul lagi Mas Bagas nih, agak-agak betul gitu ya. Jadi bukan sampai agak-agak betul gitu. Jadi tipis lah ininya gitu. Jadi dari jumlah kenaikannya itu, misalnya tadi harga saham A itu atau mungkin valuta asing misalnya sekarang itu dolar Amerika ya 14.000. Nah, kira-kira nih besok nih hari Senin itu apakah dia akan naik lebih dari 14.000 atau tidak? Nah, nanti akan karena dia sifatnya itu juga digital, maka dia akan tinggal klik saja Mas Bagas, tinggal klik ya atau tidak. Kalau iya berarti akan dihitung dengan jumlah sekian gitu. Kalau tidak, maka kemudian dia akan rugi, berarti tidak sampai harganya tadi misalnya 100.000 sekian. Nah, yang paling ini adalah memang ini mesin atau mungkin aplikasi lebih tepatnya. Aplikasi yang digunakan. Nah, tadi saya katakan bahwa bukan saham-saham yang blue chip, bukan saham-saham yang memang sudah settle gitu dan juga bukan mata uang valuta asing yang sifatnya itu sudah terkenal gitu ya. Tapi bahkan sesuatu yang memang valuta asing yang kita nggak tahu nih gitu ya, nggak tahu ini negara mana gitu ya. Ini hampir sama di trading. Di trading sendiri Mas Bagas itu seorang trader itu nggak tahu tuh ini mata uang siapa gitu, ini mata uang negara mana gitu kan saking banyaknya tuh gitu ya. Kita tahunya paling cuman yen, yuan, euro, kemudian pound sterling, ya mungkin ada ringgit, ada rupiah, dolar Singapura, dolar Brunei dan sebagainya. Tapi yang lain nggak tahu nih. Kita bahkan nggak tahu mungkin mata uangnya Vietnam itu apa gitu ya, yang deket-deket gitu. Saya juga nggak tahu tuh gitu. Jadi, nah di trading, nah di aplikasi ini juga sama di binary option ini. Jadi menebak mata uang ini, valuta asing ini, kursnya kira-kira apakah bisa naik dalam sekian atau tidak? Atau nanti dalam indeks saham itu apakah dia per sahamnya atau mungkin indeks gabungannya itu apakah dia mencapai pada harga sekian di jam sekian, hari sekian atau tidak? Tinggal kita klik, ya kalau orang itu kadang iseng-iseng, cuman 100.000 inilah nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi kemudian di sana tentu saja yang paling nampak itu adalah dari pola aplikasinya. Yang kedua yang lebih deep lagi, yang lebih mendalam lagi adalah terkait dengan false demon ya atau najas, di mana Nabi SAW itu melarang Rasulullah SAW an by najas ya. Jadi ada false demon di mana permintaan palsu. Nah, ini sebenarnya lebih ke konteks bursa saham dengan bursa berjangka. Maksud saya gini, ini kan tadi sebut lebih mendalam. Misalnya nih, saya akan mengatakan bahwa falas ini atau forex ini dia akan naik pada jumlah sekian. Nah, ketika pemilik aplikasi itu jaringannya itu sangat besar gitu ya dan memiliki modal, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan memborong dari foreign exchange itu, forex itu atau falas itu sehingga kemudian dia bisa naik. Nah, ini Mas Bagas nih di permainannya. Jadi bukan hanya dilihat dari sisi gambling, perjudian, maisir, qimar saja gitu ya, tapi ada sesuatu yang di dalamnya selain juga najas tadi itu
ya, ada najas, dan yang pasti tadi ketika ditanya apakah itu perjudian, maka kita bisa jawab jelas sekali bahwa ya itu adalah perjudian. Kenapa? Karena berdasarkan satu definisi dari perjudian, yaitu saya ambil saja misalnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, di KBBI dan juga di Ensiklopedia Indonesia itu disebutkan bahwa judi itu adalah kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan, ya, dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Jadi lebih kepada apa? Tebak-tebakan gitu ya. Jadi menebak nih gitu ya, apakah misalnya dalam pertandingan bola itu apakah pemain bola ini atau grup bola ini akan menang gitu ya. Oke, kalau menang saya maka akan sekian-sekian gitu ya. Kalau mungkin yang terbaru itu di beberapa channel TV itu ini di burung merpati gitu ya, burung merpati. Siapa nih merpati mana yang menang duluan nih? Kalau yang menang ini akan kasih sekian taruhan. Nah, kemudian saya juga ambil dari tentu saja sebagai kita muslim ya, al-maisir dalam Islam itu ada dua Mas Bagas nih istilah untuk perjudian. Kalau dalam Al-Qur'an dia menggunakan istilah maisir. Dia menggunakan istilah judi yaitu maisir. Tapi dalam kebiasaan lughatil Arabiyah di sana juga ada istilah lain yaitu al-qimar ya. Mahwal al-maisir. Maisir itu apa sih? Ya, di sini saya ambil dari perkataan Imam Al-Mahali ya, Y.S. Jalaluddin Al-Mahali ya, beliau mengatakan bahwasanya al-qimar itu adalah apa? Suratul qimaril muharramin tanazzudu baina ayyaghanam au ayyaghram. Jadi yang disebut dengan perjudian atau dengan qimar itu adalah bentuk taruhan yang diharamkan, itu adalah yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ya. Kemudian juga kita bisa lihat juga dalam Az-Zawajir ya, juga disebutkan bahwa definisi dari al-qimar ya itu adalah apa? Yang disebut dengan al-ibaru bi ayyi nau'in kana. Jadi segala sesuatu yang di sana itu ada taruhan dari berbagai jenis. Jadi berbagai jenis taruhan itu yang disebut dengan maisir. Ya, sinonimnya adalah apa? Adalah al-qimar. Nah, jelas sekali nih. Nah, ini kita berarti bicara sebelum bicara tentang ini, oke, ini adalah judi. Kenapa judi? Karena tadi Imam As-Suyuti kemudian juga dalam kitab Az-Zawajir juga menyebutkan bahwa segala bentuk taruhan yang memungkinkan adanya menang atau kalah, ada yang untung, ada yang rugi tanpa adanya akad, itu adalah perjudian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau juga memberikan secara rinci tentang apa itu perjudian ya. Jadi lafadz maisir ya di dalam perkataan para ulama itu mencakup segala bentuk permainan ya, dari mulai kartu ya, bahkan ada yang menyebutnya juga dengan catur, kemudian termasuk juga bai ghoror, jual beli ghoror itu juga dianggap sebagai maisir ya. Demikian juga segala hal yang dia itu memunculkan pilihan antara dia akan untung atau akan rugi tanpa adanya akad. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya binary option karena adanya unsur menebak gitu ya. Kemudian sebenarnya bahasa menebak juga sebenarnya kurang tepat sih ya, karena kadang terlalu negatif kalau menebak gitu ya. Jadi mereka menggunakan istilah makanya ada option gitu ya. Binary option itu ya atau tidak. Ya kan? Jadi mirip-mirip dengan kuis juga gitu ya, mirip-mirip dengan kuis gitu. Ini iya atau tidak. Oke, klik iya, kemudian nanti otomatis di sebelum itu akan ada pilihan berapa rupiah atau berapa saldo yang ada di akun dia. Nanti kemudian akan pilih iya atau tidak. Dan itu biasanya berlaku pada waktu-waktu tertentu yang mereka sudah biasa lakukan ya. Standarnya adalah di pasar bursa berjangka itu. Oke, itu Mas Bagas nih terkait dengan bahwa betul itu adalah gambling, itu adalah maisir, itu adalah perjudian. Pak Wisnu sedikit, Pak Wisnu, maaf sedikit sebelum nanti kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab, sesi ngobrol bareng dengan teman-teman semua. Nanti mungkin silahkan mau raise hand dulu boleh,
atau nanti mau langsung open mic-nya boleh. Boleh Open mic langsung. nggak harus on cam ya, santai aja. Iya, santai aja Mas Bagas, betul. Sebelum kita masuk ke sesi ngobrol dengan kawan-kawan, Pak Misno. Pak Misno, kemarin saya ngelihat YouTube-nya dari salah satu afiliator binary option, Pak Misno. Binary option, oke. Ya, salah satu afiliator itu mengatakan, ya gambling is how the world works. Semuanya kita kerja itu ya gambling. Pasti ada resiko menang, resiko kalah. Kita jualan apapun juga ada resiko kita untung, ya ada resiko kita bangkrut. That's the world works. Itu gimana Pak Misno kalau menjawabnya itu? Kalau mereka dari binary option bilang, ya semua memang untung-untungan. Ya betul. Ya ini memang biasanya kalau bahasa agamanya Mas Bagas ini disebut dengan apa? Subhat. Ya, kalau dalam hadis itu dikatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Jadi yang halal sudah jelas, kemudian yang haram sudah jelas, tapi ada di tengah-tengah nih, ya, yaitu musyabihat atau subhat. Nah, tapi dalam konteks ini adalah tadi afiliator itu dia istilahnya itu menghembuskan subhat. Ya, menghembuskan subhat untuk mengatakan bahwa ya semua ya ada risiko dong, ada rugi, ada untung. Bisnis juga sama. Ketika bisnis kemudian kita bisa rugi, bisa untung. Pasti selalu mengatakan seperti itu gitu. Biasa dikaitannya dengan bisnis. Kita beli saham juga sama. Saham itu ya bisa rugi, bisa untung gitu kan. Nah, kita kalau forex kemarin saya katakan forex itu sebenarnya hanya satu yang halal dari dua gitu ya. Jadi yang dua haram, yang satu halal, yaitu ya dan biadin itu. Nah, kalau yang trading yang sekarang itu ya sebenarnya lebih cenderung kepada haram untuk yang forex itu ya, valuta asing itu ya. Nah, oke. Jadi ketika menjawab subhat, jelas ya, saya menggunakan kata-kata subhat. Jadi ketika menjawab subhat bahwasanya ini kan semua adalah untung rugi, artinya semua adalah ada risiko termasuk dalam berbisnis dan berdagang. Nah, justru dalam Islam itu sudah dijelaskan secara detail bahwasanya ketika kita mengeluarkan modal, ketika kita memberikan modal kepada seseorang, ya, bahkan kita mengeluarkan, istilahnya kita itu mengeluarkan uang dari dompet kita berikan kepada orang lain, itu sudah harus jelas akadnya itu apa, Mas Bagas, gitu ya. Bahkan makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, akadnya itu apa? Ketika misalnya nih saya ngasih uang ke Mas Bagas 100.000. Itu harus clear, harus jelas apakah memberikan hadiah. Oh bukan, hadiah itu dia ada prestasi. Apakah memberikan zakat? Oh Mas Bagas bukan mustahik gitu ya. Mungkin bisa jadi itu adalah sedekah gitu. Infak secara spesifik, oh bukan, infak itu lebih kepada kerabat ya, keluarga gitu. Kemudian ini mungkin hibah. Oh bisa juga lah, berarti antara hibah dengan hadiah. Nah, kemudian ketika bisnis itu adalah kita mengeluarkan uang, baik itu materi uang ataupun tenaga gitu ya, tetapi di sana ada akadnya. Itu yang pertama. Nah, akad itu otomatis konten di dalamnya itu adalah apa? Adalah apa yang disebut dengan bisnis, usaha, niaga, berdagang. Dagang ini bukan hanya jualan gitu ya, syirkah dan lain sebagainya. Sehingga kemudian justru ini yang membedakan antara perjudian dengan bisnis. Sama-sama dua-duanya itu memiliki apa? Memiliki yang disebut dengan keuntungan, memiliki resiko ya. Baik itu resiko berarti kerugian ataupun mendapatkan keuntungan. Tapi kalau judi dia tidak ada unsur ya bisnis, tidak ada unsur untuk melakukan sebuah perniagaan. Sementara kalau bisnis muamalah al-maliyah di sana jelas ada unsur usahanya, ada ikhtiarnya, ada bisnisnya. Nah, nanti di ujungnya Mas Bagas nih kita akan menemukan ya satu hikmah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-219 Mas Bagas nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka anil
khamri wal maisir. Qul fihima ismun katsirun au qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Ada mungkin hanya 0,001% ya, baik itu khamr ataupun judi, tetapi 99, sekian persen itu adalah ism, dosa, mudorot. Nah, nanti kita akan bicara tentang pertanyaan yang biasa saya menyebutnya dengan pertanyaan filosofis, dan itu bisa dijawab dengan perspektif maqasidus syariah. Oh, di sini ada dokter dari Unisba nih. Nanti kita bisa diskusi nih sebenarnya nih. Ya, jadi pertama kita bicara syariahnya dulu Mas Bagas. Nanti baru bicara tentang maqasidnya. Tadi secara syariah maksud saya itu adalah usul fikih. Kalau nanti maqasid itu lebih kepada hikmatut tasyri, ya. Jadi tadi kenapa sih judi itu nggak boleh, gitu kan? Nah, kalau jawabannya syariah karena tadi di surat Al-Maidah, kemudian juga di Ali Imran juga ada. Al-Maidah itu dari mulai 90 sampai 91 itu jelas menunjukkan tentang al-khamru wal maisir wal azlam, ya, rijzun min amali syaitan fajtanibuh. Ya, kata-kata fajtanibuh yaitu adalah fi'il nahi, ya, kata kerja bentuk larangan yang jelas menunjukkan al-aslu fin nahyu itu adalah apa? Adalah litahrim atau haram. Jadi secara usul fikih bahwa ya judi dan tadi binary option itu adalah judi itu adalah haram, itu sudah is very clear. Ya, sudah sangat clear. Nah, balik lagi ke tadi bahwa kenapa mengatakan sama satu perspektif hanya tadi 0,01% itu sama, ada keuntungan ada kerugian, tapi 99, sekian persen itu adalah berbeda. Nah, karena akadnya berbeda, kemudian konten isi dari akad itu, bisnis itu juga berbeda, dan nanti langsung masuk ke perspektif maqasidus syariahnya juga, bahwa ketika judi itu dilegalkan gitu ya, ketika itu dibolehkan, maka ya minimal itu real sektor dan juga real bisnis, dan juga akan mempengaruhi dari kestabilan suatu negara. Ini masuk ke dalam kajian makroekonomi. Ya, bagaimana perjudian, ya, apalagi nanti dalam Islam, dalam berbagai peradaban juga, ya, di berbagai negara juga, ya tidak diperbolehkan gitu ya. Apalagi nanti dalam Islam yang ingin menjadikan kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya berkumpul pada kalangan orang kaya saja. Judi ya, selain juga efek negatif ya, hikmatut tasrinya itu sangat banyak sekali, juga akan mengakibatkan siapa sih sebenarnya yang kaya dari yang judi. Ya, binary option ini satu perspektif itu dia mungkin mirip dengan multi level marketing, MLM Mas Bagas nih. Di mana mungkin dia bisa menang gitu ya dalam beberapa ini gitu, tapi kemudian yang kaya tetap saja foundernya atau pemiliknya. Nah, tadi bayar seleb itu ya itu bagian dari marketing cost gitu ya, biaya marketing, sehingga ya kita masyarakat ya memang harus dibiasakan nih, nggak aneh lah kalau seperti itu. Bahkan barang yang tidak bagus pun oleh seorang tadi endorsement itu dianggap atau diakui sebagai bagus ya. Kopi rasanya pahit gitu, bukan pahit tapi kopi itu nggak enak, kualitasnya nggak bagus gitu, tapi kok dianggapnya diminumnya dini dianggap bagus. Itu Mas Bagas nih. Jadi kita sudah sampai kepada kajian tentang tentang perjudian, dan juga tadi ada endorse di afiliatornya itu. Jadi tidak heran itu. Yang pasti kita harus kembali faruduhu ilallahi wa rasulih. Itu jelas Mas Bagas nih. Nah, kita bisa. Baik, Pak Misno, terima kasih juga atas waktunya. Insya Allah ide yang sangat menarik, saya juga sangat setuju. Seandainya nanti dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan, kita akan bahas tentang saham. Saya tuh punya pikiran Pak Misno. Apa mungkin saham itu adalah the real mudharabah? Karena ketika loss kita sharing, ketika profit kita pun juga sharing. Tapi jangan dijawab dulu, dijawab nanti ya. Betul.